Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Yulianti. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya bakal membahas secara umum mengenai manajemen. Nah, apa sih sebenarnya manajemen itu? Jadi, manajemen itu merupakan sebuah aktivitas seperti merencanakan, mengorganisasi, memimpin, serta mengontrol sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun juga perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi dan perusahaan ini sendiri secara koefisien dan juga baik. Nah, manajemen ini juga biasa disebut sebagai ilmu dan seni. Kenapa demikian? Karena manajemen sering dianggap sebagai bidang pengetahuan karena berusaha memahami kenapa sih harus ada tim dalam sebuah organisasi, kenapa harus dibentuk tim dalam sebuah organisasi, bagaimana cara orang-orang agar bisa bekerja sama dengan baik dengan timnya. Nah, kemudian manajemen dianggap sebagai sebuah seni itu karena dalam pelaksanaan kegiatannya itu membutuhkan skill dalam memimpin, skill dalam mengontrol. Nah, jadi tidak semua orang bisa memimpin, tidak semua orang bisa mengontrol, tidak semua orang bisa menyusun semua kegiatan secara terstruktur. Nah, berbicara masalah tim, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kerjasama dalam tim. Yang pertama, buat tujuan yang jelas. Kenapa harus membuat tujuan yang jelas? Karena dengan kita membuat tujuan yang jelas dan terstruktur, itu kita membuat semua anggota dalam tim ini mempunyai satu visi misi dan satu tujuan yang sama. Tidak ada yang berbeda dan juga bertentangan jika sudah sedari awal kita katakan tujuan kita secara jelas. Yang kedua, itu komunikasi. Nah, komunikasi ini penting nih. Komunikasi jadi kunci keberhasilan dalam sebuah tim, dalam sebuah kerjasama tim. Dengan kita menggunakan komunikasi yang baik, saat kita mengemukakan pendapat, memberi saran ataupun kritik, itu semua orang akan paham dengan apa yang kita katakan. Mereka akan mengerti apa maksud dari perkataan kita. Kalau komunikasi kita buruk, malah akan menyebabkan yang namanya miscommunication atau bisa juga kesalahpahaman. Yang ketiga, itu terbuka. Saat bekerja dengan tim, kita harus tunjukkan bahwa kita ini orang yang terbuka. Orang yang terbuka akan saran, akan kritik, kita menerima argumen-argumen mereka, kita juga mendengarkan pendapat-pendapat mereka yang mereka sampaikan kepada kita. Jangan tunjukkan bahwa kita orangnya egois. Kita tidak mau menerima kritik dan saran. Itu sebaiknya tidak dilakukan dalam tim. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini biasanya kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Saat kegiatan selesai, biasanya akan melakukan sebuah evaluasi, di mana semua anggota tim bebas dalam memberikan saran, memberikan kritik, menyampaikan pendapatnya mengenai apa saja yang kurang dalam kegiatan ini, apa saja yang harus diperbaiki dalam kegiatan yang selanjutnya. Jadi, dengan melakukan 4 hal tadi, itu bisa meningkatkan kerjasama tim kita yang baik. Intinya, saat kita ingin membangun kerjasama tim yang baik, itu usahakan kita menjadi orang yang terbuka. Baik dari segi kritik, saran, pendapat, usahakan kita menjadi orang yang terbuka. Lalu, jadilah orang yang bisa diandalkan saat bekerja sama. Dengan begitu, kerjasama tim akan terjalan dengan baik. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan tadi mengenai manajemen. Semoga dapat membantu para pendengar mengenai bagaimana cara meningkatkan kerjasama tim yang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.